ini. Oh, let belong to your authority. Whenever you want, wherever you are, I'll be there. Surrender all my life to you, my majesty. To light up the world, I have been called to serve. Just to be like you, Jesus. You're the reason that I'm reason I live, reason I live, reason is you. Reason I live, reason I live, reason is you. Reason I live, reason I live, reason is you. Reason I live, reason I live, reason is you. Saat ku hampiri hadirat kudus-Mu, sadar ku hancur di depan altar-Mu. Mengecewakanmu, mengkhianatimu, Kau tetap menungguku ada, tak pernah berubah, sekarang selamanya. Jadikan ku indah, ku angkat wajahku memandang kasih-Mu, berserah padamu, Yesus penjunanku. Ku gapai tangan-Mu, tinggalkan diriku, berlari pada rencana-Mu. Saat ku hampiri hadirat kudus-Mu, sadar ku hancur di depan altar-Mu. Mengecewakanmu, mengkhianatimu, Kau tetap menungguku ada, tak pernah berubah, sekarang selamanya. Jadikan ku indah, ku angkat wajahku memandang kasih-Mu, berserah padamu, Yesus penjunanku. Ku gapai tangan-Mu, tinggalkan diriku, berlari pada rencana-Mu. Ku angkat wajahku memandang kasih-Mu, berserah padamu, Yesus penjunanku. Ku gapai tangan-Mu,
dan tak pernah berubah, sekarang selamanya. Jadikan ku indah, ku angkat wajahku, memandang kasih-Mu, berserah padamu. Yesus penjunanku, ku gapai tangan-Mu, tinggalkan diriku, berlari pada rencana-Mu. Ku angkat wajahku, memandang kasih-Mu, berserah padamu. Yesus penjunanku, ku gapai tangan-Mu, tinggalkan diriku, berlari pada rencana-Mu. Halo semuanya, senang banget kalau hari ini gue bisa sama-sama berbagi lagi sama kalian, teman-teman CDC. Dan di hari ini kita mau sama-sama belajar dari satu tokoh di Alkitab yang namanya Ayub. Tapi sebelum kita belajar, gue mau ajak kita sama-sama berdoa ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kalau Engkau berikan kami kesempatan baru lagi untuk sama-sama belajar di tempat dimanapun kami berada. Tuhan buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami boleh diubahkan lewat firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, seperti yang gue bilang tadi teman-teman, kita mau belajar dari satu tokoh di Alkitab yang namanya Ayub, yang udah familiar banget, yang udah sering kita denger banget dari kita masih sekolah minggu. Nah, Ayub ini digambarin sebagai satu pribadi yang perfect. Kenapa perfect? Karena di Ayub 1 ayat 1 dibilang Ayub ini orang yang saleh, orang yang takut akan Allah, dan dia menjauhi kejahatan. Jadi dia sangat-sangat saleh banget dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya secara kepribadiannya aja yang bisa dibilang perfect, tapi secara kehidupan jasmaninya dia itu orang yang sangat kaya. Di Alkitab dibilang dia salah satu orang terkaya di bagian timur. Ya, jadi kalau misalnya di Alkitab tuh ada di bagian barat dan di bagian timur. Kalau misalnya cerita tentang bangsa Israel, mereka itu ada di bagian barat. Tapi kalau misalnya di bagian timur, itu ada negara-negara atau bangsa lain. Nah, Ayub itu menjadi salah satu orang paling kaya di bagian timur itu. Hidupnya penuh dengan kekayaan, dia punya keluarganya sempurna bisa dibilang. Bahkan dia punya berbagai macam jenis ternak. Dia punya semuanya teman-teman. Nah, suatu saat di Alkitab digambarin ada sebuah situasi, ada sebuah kondisi seperti sebuah meeting bisa dibilang. Allah mengumpulkan anak-anaknya, Allah mengumpulkan para malaikat. Dan ternyata salah satunya di perkumpulan itu atau di meeting itu ada satu pribadi yaitu iblis. Dan iblis berkata ke Allah, ke Tuhan pada saat itu, kalau dia melihat Ayub ini hidupnya perfect banget. Dan kelihatannya dia saleh, kelihatannya dia hidupnya benar. Tapi iblis meragukan, iblis mau ngetes. Beneran gak sih nih Ayub ini setia sama Tuhan? That's why setan seperti meminta izin kepada Allah untuk mencobai Ayub. Dan akhirnya Tuhan pun juga memberikan izin itu. Jadi apa yang terjadi pada Ayub sebenarnya sudah diizinkan sama Tuhan, sama Allah. Nah akhirnya setan ini turun ke bumi, dia mulai merusak kehidupan Ayub yang tadinya sempurna. Ayub yang tadinya punya berbagai macam kekayaan, keluarganya lengkap, tiba-tiba dia mulai kehilangan orang-orang sekitarnya, dia kehilangan harta kekayaannya. Satu persatu ternaknya mulai diambil, mulai ada yang dicuri orang, mulai ada yang mati. Dan anak-anaknya pun juga meninggal teman-teman. Sampai akhirnya ada satu titik Ayub dicobai lagi sama iblis. Tubuhnya itu dijatuhi oleh bara api yang Alkitab bilang berbau busuk. Jadi bukan cuma luka tapi berbau busuk. Dan sampai akhirnya istri dari Ayub itu mungkin karena udah kesal banget, dia minta Ayub untuk mengutuk Tuhannya, yaitu untuk mengutuk Allah. Tapi Ayub bilang, enggak, gue enggak mau mengutuki Allah gue. Aku enggak mau mengutuki Allah aku, dan kita harus terima. Kalau kita bisa menerima yang baik dari Allah,
Kenapa kita nggak bisa menerima yang buruk dari Allah? Itu bukan gue yang ngomong teman-teman, tapi Ayub yang ngomong di dalam firman Tuhan. Ayub bilang kalau kita bisa menerima yang buruk, kalau kita bisa menerima yang baik, kenapa kita nggak bisa menerima yang buruk dari Allah? Nah, di momen itu Ayub masih sangat-sangat 100% yakin dan percaya kalau Allah setia. Di momen itu Ayub sama sekali tidak berbuat jahat, dia tetap berkenan di hadapan Allah. Dan berjalannya waktu, ketika Ayub mengalami masalah, datanglah teman-teman Ayub nih. Nanti kalian baca ya dari Ayub 1 sampai ayat 42. Karena nggak mungkin kalau kita baca satu persatu pasalnya. Tapi diceritain kalau teman-temannya Ayub datang menghampiri Ayub dan bilang, Ayub, kayaknya lu bisa mengalami penderitaan ini karena lu bikin kesalahan deh. Kayaknya karena lu dulu mungkin bikin salah, bikin dosa. Makanya Allah menghukum. Nah, kenapa sih teman-temannya Ayub bisa berkata kayak gini? Karena teman-temannya Ayub punya konsep seperti orang-orang zaman dahulu, orang-orang Israel, yang kalau misalnya mendapatkan malapetaka, itu terjadi karena mereka bikin kesalahan. Tapi kalau mereka berbuat kebaikan, mereka nggak akan mendapat malapetaka, tapi mereka dapat reward. Itu konsep berpikir mereka. Dan itulah yang dituduhkan ke Ayub sama teman-temannya Ayub. Jadi teman-temannya Ayub ngerasa nggak mungkin deh Ayub ngalamin penderitaan kalau nggak ada penyebabnya. Makanya pada saat itu teman-temannya Ayub bukannya mendukung Ayub, tapi justru seperti menyudutkan. Nah, di momen itu pun akhirnya Ayub mulai gelisah. Dia mulai meragukan. Dia mulai bahkan sampai di titik Alkitab bilang dia mulai merasa Tuhan kok nggak adil ya. Kok Allah nggak fair ya? Karena memang konsepnya pada saat itu seperti yang gue bilang tadi, seharusnya kalau orang berbuat baik, dia mendapatkan reward. Sedangkan yang mendapat malapetaka itu adalah orang-orang yang berbuat kejahatan. Tapi yang terjadi pada Ayub justru sebaliknya. Bahkan lebih buruk. Dia berbuat baik, hidupnya berkenan, bahkan ketika anak-anaknya berdosa, dia yang meminta ampun. Tapi justru Ayub mendapatkan malapetaka. Hidupnya hancur lebur, teman-teman. Di situ Ayub meragukan Allah. Di situ ia bertanya tentang keberadaan Allah. Sampai di titik dia berkata di Alkitab, dia bilang Ayub ini ngerasa dia tuh kayaknya nggak usah dilahirin aja deh. Ayub bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh aku dikembaliin aja. Gue ini dengan bahasa sekarang ya, dikembaliin aja ke perut ibu gue deh, nggak usah dilahirin lagi. Dia mengutuki waktu kelahirannya karena dia ngerasa penderitaannya terlalu berat. Sampai ada momen akhirnya Ayub ini mungkin udah sangat-sangat kesel, dia seperti marah sama Tuhan dan dia minta penjelasan sama Tuhan. Tuhan, aku mau penjelasan. Kenapa hal ini terjadi sama aku? Itu yang Ayub katakan. Ayub bener-bener udah kehabisan cara, udah kehabisan akal. Dia bener-bener udah bingung banget kenapa keburukan penderitaan itu harus terjadi pada diri dia. Yang padahal dari masa mudanya, bahkan sepanjang hidupnya, dia hidupnya berkenan. Akhirnya teman-teman, ada satu momen di mana akhirnya Tuhan menjawab langsung apa yang Ayub tanyakan. Apa yang Ayub curigakan atau tuduhkan kepada Allah. Kalau kita baca Alkitab teman-teman, Ayub sudah di titik curiga sama Tuhan. Ya mungkin kalau kita dalam kondisi seperti itu kita juga curiga. Dan kita pun juga sekarang mungkin lagi ngerasa nih di momen seperti ini. Kita ngerasa hidup kita lagi tadinya baik-baik aja. Terus tiba-tiba kok ada musibah yang datang. Kok tiba-tiba ada COVID nih sekarang datang. Pasti kita akan ngerasa sangat-sangat kesal nih teman-teman. Dan mungkin kita jadi bertanya-tanya, mana Tuhan? Mana Allah? Kok nggak ada yang bantuin gua? Kok nggak ada yang nolongin gua? Ya itulah yang sewajarnya sih. Biasanya orang normal pasti akan berpikir seperti itu. Gua udah berusaha berbuat baik, tapi gua tetap mendapat penderitaan. Nah itu yang dialami oleh Ayub. Nah akhirnya Ayub mendapat jawaban secara langsung teman-teman dari Allah. Allah sendiri yang menjawab pertanyaan keraguan Ayub. Dan Allah datang dengan berupa badai. Jadi nggak secara fisik ya Allah nyamperin Ayub. Tapi Allah nyamperin Ayub dan menjawab segala keraguan Ayub dengan
dalam bentuk badai, teman-teman. Nah, akhirnya Allah menjawab, tapi Allah pun juga menjawab nggak secara langsung, nggak ngejelasin kenapa Ayub mengalami penderitaan. Justru Allah menjelaskan atau kasih tahu ke Ayub dengan jawaban yang ribet banget, teman-teman. Dengan jawaban yang sangat-sangat sulit banget. Kita bisa buka di Ayub 38 ayat 4. Ada berbagai macam jawaban sebenarnya, karena jawaban Allah kepada Ayub itu panjang banget. Dan Allah menjawab itu dengan penggambaran mengenai dunia yang sangat kompleks, yang gak akan pernah bisa dipahami oleh manusia sampai kapanpun. Contohnya di Ayub 38 ayat 4 dibilang, "Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Allah pun udah geram, Allah pun sudah kesal sebenarnya sama Ayub. Sampai dia berkata, "Di manakah engkau Ayub?" Karena Ayub udah di titik meragukan Tuhan. Bahkan dia bertanya-tanya nih, Tuhan bisa gak sih ngatur dunia ini? Tuh. Sampai akhirnya Allah sendiri yang menjawab, "Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian." Ya tentunya sebagai manusia Ayub gak bisa menjawab itu. Karena asumsi dan pikiran kita manusia, Ayub pada saat itu gak akan pernah bisa cukup untuk mengerti keadilan kebijaksanaan Allah. Dan itulah yang dialami oleh Ayub, teman-teman. Orang yang saleh yang seharusnya menerima keuntungan tapi malah mendapat malapetaka, mendapat penderitaan. Disitulah yang namanya hikmat Allah dibutuhkan. Sekalipun situasinya nggak enak, nggak kita mengerti, buruk, berantakan, tapi kita tetap hidup berdamai dengan Allah dan takut akan Allah. Dan itu yang Ayub lakukan. Sekalipun Ayub ragu, sekalipun Ayub kesal, dan mungkin dia bertanya-tanya tentang keadilan Allah, tapi satu yang bisa kita pelajari dari Ayub, Ayub tetap percaya kepada Allah dan Ayub bahkan dibilang tetap menyembah Allah di situasi yang buruk sekalipun. Bahkan sampai di titik ketika di akhir cerita, Ayub itu benar-benar udah kehilangan arah banget, tapi dia tetap mau jawaban, dia mau menanti-nantikan jawaban dari Tuhan. Tadi kan gue cerita kalau ada teman-teman Ayub yang datang untuk menjenguk Ayub. Dan seperti yang kita tahu ceritanya teman-teman Ayub ini berusaha memberikan nasihat. Tapi Ayub gak mau dengar karena Ayub cuma mau dengar apa yang Tuhan katakan. Yang dia nanti-nantikan cuma jawaban dari Tuhan. Itu dia di kondisi buruk sekalipun yang Ayub cari cuma Tuhan. Sekalipun dia tahu dia punya teman-teman yang bijaksana yang mungkin bisa dibilang berhikmat menurut manusia. Tapi yang dia nantikan adalah jawaban Tuhan secara langsung, teman-teman. Akhirnya kita tahu ceritanya Ayub pun menyesal dengan apa yang sudah dia ungkapkan. Dia mencabut perkataannya, dibilang di ayat 42 ayat 6. "Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayub menyesal dengan perkataannya, dengan keraguannya. Keraguan yang dia alami pada saat dia mengalami masa kesulitan, teman-teman. Dan di akhir cerita, sebenarnya kita masih nggak mendapatkan jawaban. Kenapa Tuhan memberikan malapetaka ke Ayub? Kenapa sih penderitaan harus dialami oleh seorang Ayub yang sangat-sangat baik, yang bisa dibilang sempurna? Kita nggak mendapatkan jawaban itu. Karena memang Tuhan nggak memberikan jawaban. Tuhan justru mau mengajarkan Ayub dan mengajarkan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini melalui cerita Ayub. Bahwa segala sesuatu di dunia ini gak sepenuhnya harus kita tahu. Ada hal-hal yang gak bisa memang kita ngerti. Sebagai contoh mungkin sekarang ini. Kita lihat dunia makin jahat. Kita lihat ada perang di mana-mana. Kita lihat orang makin sembarangan. Orang ngebunuh dengan seenaknya. Ada berita waktu itu orang yang di Jepang yang nyamar pakai cosplay Joker, tiba-tiba dia ngebunuh orang. Zaman udah makin jahat, teman-teman. Dan kita pasti sering bertanya-tanya, berpikir, Tuhan mana? Tuhan di mana? Kok di masa-masa yang jahat ini kayak gak ada Tuhan? Kok Tuhan gak nolongin? Kok masih ada yang namanya kemiskinan? Kok masih ada yang namanya kelaparan? Itulah yang dinamakan misteri yang cuma Allah yang tahu. Tapi satu hal yang kita bisa pelajarin, teman-teman. Kalau setiap hal yang terjadi di bumi ini, di dunia ini, itu udah pasti terjaga, itu udah pasti dalam rancangan Allah.
Yang perlu kita tahu, yang perlu kita lakukan adalah percaya. Sama seperti Ayub. Ada satu lagu yang gue senang banget, yaitu lagunya judulnya Jujur dari Siti Mohede. Di liriknya dibilang, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Dan di situ juga ada lirik, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Lagu itu seperti menggambarkan kehidupan Ayub. Bahkan di dalam api pun Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap percaya sama Tuhan. So, apa yang bisa kita pelajarin dari cerita Ayub? Yang pertama, apapun bisa terjadi teman-teman di dunia ini. Hal buruk, hal baik, itu bisa terjadi di dunia ini. Dan bisa terjadi kepada siapapun. Hal buruk nggak memilih-milih orang untuk terjadi, untuk untuk sampai kepada diri kita. Mungkin hidup kita tadinya baik-baik aja, tapi bisa aja nih beberapa menit kemudian, jam kemudian, beberapa hari kemudian kita mengalami malapetaka. Itu yang bisa kita pelajarin, segala hal bisa terjadi. Lalu yang kedua, pikiran manusia itu terlalu kecil teman-teman dibandingkan hikmat Allah. Kita mau berpikir sejauh apapun, orang mau sepintar apapun, kita nggak bisa sampai menyamai pikiran dan hikmat Allah. Kita mau cari tahu sebanyak apapun, mungkin tentang alasan kenapa dunia ini makin jahat, mungkin alasan kenapa Tuhan seperti nggak kelihatan. Kita nggak akan langsung menemukannya. Atau mungkin kita sampai akhir hidup kita nggak bisa menemukan itu. Karena memang pikiran kita itu kecil banget dibandingkan dengan hikmat Allah. Lalu yang ketiga, kejahatan di dunia, ini yang seperti yang tadi gue bilang, atau hal-hal buruk yang terjadi di dunia, bukan karena Allah tidak adil. Bukan karena Allah nggak fair, bukan karena Allah nggak bijaksana, bukan karena Allah nggak bisa mengatur dunia, bukan. Tetapi karena memang kondisi dunia sekarang, karena manusia jatuh dalam dosa, itu makin memburuk. Itu akibat dosa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa pada waktu itu. Jadi akan ada hal baik dan pastinya akan ada hal jahat. Dan itu yang harus terjadi di dunia ini. Kita harus memahaminya. Lalu hal selanjutnya yang kita bisa pelajari dari kehidupan Ayub, Allah hanya ingin manusia percaya akan setiap tindakannya. Apapun tindakan yang Allah saat ini lakukan dalam hidup kita. Mungkin rasanya gak nyaman buat kita, rasanya menyulitkan, rasanya mungkin membuat kita sakit hati, tapi Allah mau kita tetap percaya. Dan itu yang Ayub lakukan. Percayalah teman-teman dengan apa yang sedang Tuhan lakukan. Karena Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Allah tahu. God knows. Lord knows. Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Apa yang Dia pernah lakukan. Apa yang sedang Dia lakukan saat ini. Dan apa yang akan Dia lakukan di masa depan. Jadi hari ini kita belajar untuk benar-benar menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Seperti yang Ayub lakukan, tetap menyembah Tuhan, bahkan di dalam keterpurukan, kita pun juga belajar. Sekalipun kita dalam masa yang sulit, masa yang sangat-sangat buruk mungkin buat diri kita, mungkin kita kehilangan orang yang kita kasihi, mungkin kita kehilangan satu pribadi, satu benda mungkin yang kita cintai, tapi mungkin kita belajar lewat situ. Kalau kita harus tetap percaya sama Tuhan. Dan ingat, sekali lagi, Tuhan tahu apa yang Dia buat. Tuhan tahu apa yang Dia buat dan Tuhan paling mengerti. Tuhan paling tahu yang terbaik buat diri kita teman-teman. Di akhir hidupnya Ayub, segala hal yang baik itu balik lagi ke dia. Dia mendapatkan kekayaan lagi, keluarga, saudara-saudaranya mendatangi dia lagi. Dan bahkan di Alkitab bilang dia mendapatkan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Apakah itu berarti itu reward dari Allah karena Ayub lulus ujian? Bukan teman-teman. Alkitab nggak bilang begitu. Apa yang didapatkan Ayub, penderitaan dan juga kekayaan, itu semua murni kebijaksanaan Allah sendiri. Karena kebijaksanaan Allah, pikiran Allah, kehendak Allah itu nggak bisa kita atur. Itu murni dari hikmat Dia sendiri. Itu kebijaksanaan Allah sendiri. Sekali lagi, hari ini sama-sama kita mau belajar, percayakan hidupmu, percayakan hidup kita semua ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi. Kita bersatu dalam doa teman-teman sebelum kita menutup CD hari ini. Tuhan terima kasih
Terima kasih Tuhan Engkau mengajarkan kami lewat satu cerita mengenai Ayub. Bapa, biarlah Tuhan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kami Tuhan, mungkin rasanya nggak enak, mungkin rasanya nggak nyaman, tapi Kamu mau mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebaliknya, jika saat ini hidup kami sedang terasa nyaman, terasa asik, terasa baik-baik saja, ajarlah kami, ajar setiap kami untuk tetap mengingat Engkau Tuhan. Di dalam setiap situasi, di setiap kondisi Tuhan, kami mau percaya, kami mau ikut Engkau, kami mau taat seperti yang Ayub lakukan. Terima kasih atas semua yang Kau berikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita ketemu lagi lain waktu teman-teman. See you and God bless.